Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita membahas Kingdom Plantae, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin Bapak sudah membahas tentang Kingdom Plantae yang pertama, yaitu divisi Bryophyta lumut. Nah, kita melanjutkan yang kemarin materi paku. Contohnya adalah pakis. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan klasifikasi, pengelompokan, dan reproduksi perkembangbiakan tumbuhan lumut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan biji spermatofita. Contohnya tanaman seperti pohon kelapa, pakis haji, melinjo. Nah, ini berkembang biak dengan biji. Ini disebut tumbuhan biji. Anak-anakku, tumbuhan di muka bumi ini terbagi menjadi tiga, terbagi menjadi dua. Ada yang berspora, ya, berkembang biak dengan spora. Cuma tumbuhan lumut, nah, ini berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku, ada tumbuhan biji. Kemarin Bapak sudah mendengar tentang tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu ada 4 kelas. Ada Psilophytinae, paku purba; Equisetae, paku ekor kuda; Lycopodinae adalah paku kawat; dan yang terakhir adalah paku Filicinae, paku sejati. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing kelas tersebut. Pertama adalah Psilophytinae, kelas yang pertama, yaitu tumbuhan paku purba. Tumbuhan paku purba di sini sebagian besar sudah punah, banyak yang mati, jarang kita jumpai di muka bumi ini. Tapi masih ada ini yang sebagai hiasan. Batangnya berluas-luas seperti pohon kelapa dan berbuku-buku. Daunnya kecil, bersisik. Nah, ini nggak kelihatan daunnya. Kecil, bersisik, daun mikrofil, tidak ada tangkai, tidak ada lain daunnya. Sporanium, sporanya terletak di ketiak daun atau sinongium. Contohnya tanaman ini nama latinnya adalah Psilotum nodum. Kelas yang pertama, mungkin pernah kamu jumpai di sekitar rumah kamu. Yang kedua adalah paku Lycopodinae, paku kawat. Ini seperti ini paku kawat, bentuknya seperti ini, kaku seperti kawat. Batangnya bercabang-cabang, batangnya ya, dan akar bercabang menggarpu. Nah, seperti ini, menggarpu itu. Selanjutnya, daunnya kecil, ya, nggak kelihatan daunnya ini, kecil-kecil, bersisik, tidak bertangkai, dan tersebar pada batang. Sporanium, nah ini sporaniumnya itu ada di ujung batang, ini seperti ini sporaniumnya ini. Contoh tanamannya adalah Lycopodium cernum, nama latinnya. Selanjutnya yang ketiga adalah Equisetae, paku ekor kuda, merupakan tanaman ternak. Tanaman yang basah, batangnya basah, yang hidup di tempat yang lembab, batangnya berongga. Kita lihat, batangnya ini berongga seperti pohon bambu, batangnya berongga seperti pohon bambu, dan berkarang, artinya percabangannya ke segala arah. Daunnya kecil, seperti sisik pada buku batang, mikrofil. Sporaniumnya ada di ujung batang atau cabang. Ini sporaniumnya, Gastrobilus namanya. Sporaniumnya ada di ujung cabang atau di ujung batang. Contohnya apa? Equisetae debil, paku ekor kuda. Yang keempat adalah Filicinae atau paku tumbuhan sejati. Hidupnya di tempat teduh dan lembab yang kadar uap airnya tinggi.
berdasarkan hidupnya ada paku air, hidup di air. Contohnya ini Azula pinnata. Paku darat tinggal di daratan. Nah, contohnya ini yang satu, ini yang dua. Paku epifit yang menempel, ini contohnya. Ini namanya adalah tumbuhan paku tanduk rusak, menempel pada pohon yang lain. Tumbuhan ini punya daun sempurna. Nah, ini punya tangkai daun, punya helaian daun, dan punya tulang daun. Sporanya di sini, ya, sporanya ada di permukaan daun. Sini, ya, tanaman pakis ada butan-butan hitam di daun, itu sporanya. Contohnya apa? Suplir. Ini tanaman suplir ini. Nah, nama latinnya Adiantum sunatum, tapi kalau orang sini mengatakan suplir, biasanya sebagai hiasan. Yaitu 4 kelas dari tumbuhan paku. Kalau kita ringkas, ya, ini kita ringkas. Tumbuhan paku sini, tumbuhan ada 4 ya, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Paku kuda daunnya mikrofil, ukurannya kecil-kecil. Nah, ini. Lalu paku kawat, nah, paku kawat seperti ini. Daunnya kecil-kecil ini, mikrofil. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Paku ekor kuda, daunnya kecil-kecil ini. Ini yang ketiga. Seperti sisik. Yang keempat makrofil, berukuran besar, ya ini. Contohnya tadi adalah suplir. Psilopitinae, paku purba, seporangannya itu sinangium di ketiak daun. Kalau pada Lycopodinae, paku kawat, seporangiumnya strobilus, ya ini di ujung cabang atau batang. Leucosetinae juga strobilus, ya di sini. Ini sporanya di ujung cabang atau batang. Kalau ini pada Filicinae, paku sejati, suplir itu sorus, ya. Artinya sporanya ada di permukaan daun. Itu adalah klasifikasi tumbuhan paku. Ada 4 kelas. Selanjutnya, bagaimana reproduksi tumbuhan paku? Reproduksi tumbuhan paku, ya, ini ada yang generatif, seksual, ada peleburan, pertemuan spermatosit jantan dan ovum betina, jadi zigot, jadi spora. Kalau vegetatif, maka bisa berkembang biak tanpa peleburan jantan dan betina. Contohnya membentuk spora, membentuk umbi batang, batangnya ada yang membesar, menyimpan cadangan makan, itu akan tumbuh menjadi individu baru. Lalu ada yang bentuk penonjolan pada tepi daun, tunas pada tepi daun. Ada yang bagian menonjol pada tunas ujung daun. Bagian nanti yang menonjol akan lepas menjadi individu baru. Fragmentasi, yaitu adanya pemisahan rizoma atau batang dalam tanah dari koloni induk. Berarti sebagian dari batang tadi lepas, bagian yang lepas tadi akan membentuk individu baru. Itu secara vegetatif. Nah, di sini ada 3 jenis spora pada tumbuhan paku. Ya, 3 jenis spora. Yang pertama, tumbuhan paku homospora, menghasilkan 1 jenis spora. Nah, bentuk ukurannya sama. Spora nanti ya jatuh ke tanah, tumbuh, ya, atau berkecambah, tumbuh menjadi apa? Menjadi protalium. Protalium mengandung antheridium. Ya, protalium mengandung antheridium. Antheridium itu jantan. Archegonium itu betina. Antheridium mengeluarkan sperma, archegonium mengeluarkan ovum, melebur jadi zigot. Zigot nanti tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora yang punya 1 spora. Tumbuhan paku homospora mengandung sporofit. Sporofit tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku mengandung sporofil. Sporofil mengandung sporanium. Sporanium di dalamnya ada spora. Seperti itu. Sporanya 1.
Yang kedua, tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora itu mempunyai spora yang individu kelamin betina dan individu kelamin jantan. Nah, mempunyai makrospora. Untuk individu berkelamin betina itu ukurannya besar. Kalau yang mikrospora yang kecil ukurannya kecil. Nah, ini yang makrospora, itu yang betina yang ukurannya besar. Yang mikro yang kecil itu adalah jantan. Mikrospora, makrospora tumbuh nanti ya menjadi protalium. Protalium memiliki antheridium yang jantan. Protalium ini memiliki archegonium betina. Antheridium mengeluarkan spermatozoid, archegonium mengeluarkan sel telur, melebur jadi zigot. Zigot tumbuh jadi tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan punya sporofil. Ada yang menghasilkan mikrosporangium yang jantan, ada yang menghasilkan makrosporangium yang betina. Seperti itu. Yang ketiga adalah tumbuhan paku peralihan. Ya, yang ketiga tumbuhan paku peralihan menghasilkan spora berbeda kelamin. Ada jantan betina, tapi bentuk ukurannya sama. Ini jantan, spora jantan, tapi bentuk ukurannya sama. Spora tumbuh menjadi protalium jantan, tumbuhan paku muda. Spora tumbuh menjadi tumbuhan protalium betina. Protalium jantan menghasilkan antheridium, protalium betina menghasilkan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan sel telur. Nah, spermatozoid bertemu dengan sel telur, itu menjadi zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku, mengandung sporofil, mengandung sporanium yang menghasilkan spora. Seperti itu. Itu tumbuhan paku peralihan. Nah, kita melanjutkan ya materi Kingdom Plantae. Berarti pertemuan kali ini ya, Bapak sudah menjelaskan rumut, sudah menjelaskan tumbuhan paku. Sekarang yang belum, Bapak akan menjelaskan divisi spermatopita, biji, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Apa ciri-ciri dari tanaman biji? Contohnya ini adalah lombok, ini teratai. Tumbuhan biji spermatopita itu ya, itu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Termasuk kormopita dapat dibedakan. Ini akarnya. Ini tanaman cabai ya, akar. Ada batangnya, ada daunnya, sehingga termasuk tumbuhan berbiji. Menghasilkan alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Embrio dari mana? Pertemuan sperma ovum jadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio. Cara hidupnya fotoautrotop, dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis, kan daun punya klorofil, dengan bantuan cahaya. Ciri selanjutnya, mempunyai berkas pengangkut xilem dan floem. Xilem pembuluh kayu, floem pembuluh tapis. Xilem itu untuk mengangkut air dari akar ke daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hidupnya ini tadi yang ya, hidupnya tanaman berbiji ada di air dan di darat. Yang lombok, nah ini lombok di darat. Ini yang mengapung di atas air, teratai, itu hidup di air. Demikian paparan saya materi hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lantas padha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.